Jumpa kembali di channel Endocrine Metabolic Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai nefropati diabetik. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai diagnosis dan pengenalan dari nefropati diabetik. Pada video kali ini kita akan lebih fokus bagaimana pencegahan dan tata laksana nefropati diabetik. Seperti kita ketahui, diabetes mellitus yang tidak terkontrol akan menyebabkan komplikasi mikrovaskuler. Komplikasi ini akan terjadi secara kronis dan beberapa contoh dari komplikasi mikrovaskuler diantaranya adalah retinopati, nefropati diabetik, dan neuropati diabetik. Nefropati diabetik merupakan suatu kondisi penyakit ginjal tahap akhir yang disebabkan oleh karena diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Dan kondisi ini akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi pada pasien dengan nefropati diabetik. Diagnosis dari nefropati diabetik bisa kita tentukan dengan menemukan beberapa parameter sebagai berikut, diantaranya hipertensi, kemudian protein urea, dan gangguan pada fungsi ginjal. Secara patofisiologi, kita tahu sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa patofisiologinya adalah dimulai dari kondisi hiperfiltrasi, kemudian kondisi silent atau kondisi di mana tidak terjadi hiperfiltrasi yang berlebihan, kemudian dilanjutkan dengan kondisi mikroalbumin urea. Setelah mikroalbumin urea, tahap lanjutnya adalah makroalbumin urea. Setelah makroalbumin urea, yang terjadi selanjutnya adalah penyakit ginjal tahap akhir atau gagal ginjal yang sudah kronis. Dan perlu diketahui, kondisi ini adalah kondisi yang irreversible atau kondisi yang tidak bisa kembali ke kondisi awal. Sehingga tujuan dari terapi diabetes mellitus sebenarnya adalah untuk mengendalikan diabetes dengan beberapa parameter-parameternya supaya tidak mengganggu atau memperburuk fungsi ginjal. Sekali pasien sudah terdiagnosis menjadi nefropati diabetes, maka dia tidak akan kembali ke kondisi normal. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah progresivitas atau kecepatan progresivitas dari penyakit tersebut dan komplikasinya. Pencegahan dari nefropati diabetik bisa kita lakukan apabila kita sudah menemui kondisi mikroalbumin urea dengan jumlah 31 sampai 299 mg per desiliter per hari. Pada kondisi ini kita harus mulai mengendalikan tekanan darah, mengendalikan glukosa darah, dan mengendalikan kadar dislipidemia pada pasien. Targetnya adalah tekanan darah di bawah 135/75, kemudian HbA1c di bawah 7%, dan LDL di bawah 100 mg per desiliter. Kita bisa memberikan beberapa pilihan terapi berupa penggunaan ACE inhibitor atau angiotensin reseptor blocker atau ARB. ACE dan ARB bisa digunakan sebagai pengendali tekanan darah. Selain itu juga memiliki fungsi protektif yaitu renoprotektif. Kemudian bisa juga menurunkan protein urea dan albumin urea. Kemudian statin digunakan untuk pencegahan jangka panjang agar tidak terjadi komplikasi kardiovaskuler. Selain itu bisa juga dengan mulai membatasi diet rendah protein dengan jumlah sekitar 0,75 gram per kilogram berat badan per hari. Selain itu kita juga harus monitoring beberapa kondisi seperti apakah terjadi protein urin, kemudian apakah terjadi clearance kreatinin yang semakin meningkat, kemudian retinopati, beberapa kondisi kardiovaskuler, densitas tulang, kemudian manifestasi neurologis, dan juga kondisi psikososial pada pasien. Tata laksana nefropati diabetes bisa kita mulai apabila kita sudah menemukan kondisi protein urea lebih dari 299 mg per desiliter. Tetap tetap menjaga tekanan darah agar berada pada targetnya yaitu di bawah 135/75, LDL, kemudian glukosa darah dibatasi dengan HbA1c di bawah 7%. Namun pada kondisi ini kita sudah mulai mengendalikan kondisi anemia. Pada kondisi ini, beberapa obat-obatan yang diberikan masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu golongan ACE inhibitor dan ARB, kemudian golongan statin, juga dengan pembatasan diet protein. Pada kondisi
protein urea lebih dari 299 mg per desiliter, ada beberapa kondisi komorbid yang harus kita perhatikan, diantaranya kondisi angina, kemudian gagal jantung kongestif, kardiomiopati, penyakit saluran nafas, kemudian kondisi kardiovaskuler, dan gangguan penglihatan, serta kemungkinan terjadinya stroke. Apabila pasien sudah pada kondisi kreatinin lebih dari 2 gram per desiliter, maka sebenarnya pasien tersebut sudah mengalami kegagalan fungsi ginjal. Sehingga yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga beberapa parameter di atas tadi sebelumnya, dan ditambahkan dengan meminimalisir terjadinya edema. Pada kondisi gagal ginjal ini, target kita sudah mulai berubah. Selain beberapa parameter tekanan darah, glukosa darah, lipid, kita di sini menambahkan target berupa berat badan kering. Jadi apabila terjadi edema, diberikan pengobatan diuretik. Kemudian pengobatan untuk menjaga tekanan darah agar tetap dalam range yang diinginkan dengan penggunaan obat-obatan ACE inhibitor atau obat-obatan yang lainnya. Selain itu sudah mulai dipikirkan untuk screening donor ginjal, atau juga sudah mulai dipikirkan untuk pemberian akses dialisis karena pada kondisi ini selanjutnya akan membutuhkan penggantian fungsi ginjal yang permanen. Beberapa pilihan dalam penggantian fungsi ginjal pada pasien nefropati diabetik memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri. Dari beberapa pilihan diantaranya yaitu peritoneal dialisis, hemodialisis, dan transplantasi ginjal. Kita lihat dari 4 aspek, yaitu angka kematian, angka harapan hidup pada umur 20 tahun selanjutnya, kemudian keuntungan dan kerugian. Untuk peritoneal dialisis, kita lihat di sini memang angka kematiannya lebih tinggi, kemudian angka harapan hidupnya di tahun kedua memang lebih minimal. Sedangkan keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian kerugiannya adalah kemungkinan terjadinya peritonitis, kemudian terjadinya hiperinsulinemia, hiperglikemia, hiperlipidemia, dan karena peritoneal dialisis ini dilakukan secara mandiri, maka dia dilakukan sepanjang hari. Jadi kegiatan dialisisnya dilakukan sepanjang hari. Kemudian yang kedua adalah hemodialisis. Hemodialisis ini angka kematiannya cukup tinggi ternyata pada pasien diabetes dibandingkan dengan pasien diabetik. Angka harapan hidupnya pada 10 tahun kedua mencapai kurang dari 5%. Kemudian keuntungannya adalah bisa dilakukan mandiri, kemudian bisa mengurangi volume cairan yang terjadi overload. Kemudian kekurangannya adalah komplikasi pada akses dialisis. Bisa juga terjadi infeksi, kemudian perdarahan, amiloidosis, dan apabila tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang bisa mengcover durasi dari hemodialisis yang adekuat, maka ketika terjadi inadekuasi dari hemodialisis akan menimbulkan komplikasi yang cukup berat. Kemudian yang terakhir pilihannya adalah transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini kalau dibandingkan pasien diabetes dan non-diabetes ternyata angka kematiannya sama. Kemudian kalau kita lihat angka harapan hidup pada 10 tahun kedua, terlihat bahwa 1 dari 5 pasien ini memiliki angka harapan hidup yang cukup baik. Keuntungannya adalah dengan transplantasi ginjal bisa mengatasi uremia sepenuhnya, kemudian fungsi ginjal diganti dengan fungsi ginjal yang baru, yang sehat dari donor. Cuman kekurangannya bisa terjadi hipertensi, kemudian kesulitan untuk mencari donor, dan transmisi dari penyakit-penyakit infeksi seperti HIV. Tentu kekurangan yang lain adalah dari segi biaya yang memang mahal untuk dilakukan transplantasi ginjal. Demikian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan tata laksana nefropati diabetik. Semoga video ini bermanfaat.